Hai Chamser Lab di sini dan ini adalah kuliah online kimia organik dengan materi alkena bagian 3. Jika di video sebelumnya kamu sudah mendapatkan materi stereokimia alkena, di video ini kamu akan mendapatkan materi spektra dan sifat-sifat fisik alkena. Untuk memahami materi ini, alangkah baiknya kamu pelajari dulu materi mengenai alkana, karena banyak sekali konsep-konsep alkana yang sebenarnya dipakai dalam alkena. Kabar baiknya, Chamser sudah membuat video mengenai alkana, dan kamu bisa klik link di atas ini atau link yang sudah Chamser taruh di kolom deskripsi. Oke, sebelum kita lanjut ke kuliahnya, luangkanlah waktu sejenak teman-teman sekalian untuk sedikit membantu Chamser Lab agar dapat berkembang dengan cara subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar kamu selalu update informasi terbaru dari Chamser Lab. Data spektra merupakan data berupa grafik atau bisa juga berupa gambar yang dihasilkan dari suatu instrumen untuk keperluan analisis atau untuk membuktikan keberadaan suatu senyawa. Ini merupakan contoh spektra yang membuktikan bahwa senyawa yang kita miliki benar-benar merupakan suatu alkena dan data spektra ini dikeluarkan oleh instrumen. Sebenarnya, banyak instrumen yang dapat membuktikan keberadaan suatu alkena. Namun, di video kali ini hanya dibahas instrumen FTIR dan NMR. Gambar di sebelah kiri ini merupakan FTIR dengan kepanjangannya yang bisa kamu lihat di gambar. Intinya adalah FTIR ini digunakan untuk mengetahui jenis gugus fungsi. Tentu kita tahu bahwa gugus fungsi yang ada pada alkena adalah ikatan rangkap atau double bond. Sehingga, jika dalam spektra terdeteksi sinyal dari ikatan rangkap, maka dapat dipastikan senyawa yang kita miliki tersebut adalah suatu alkena. Gambar di sebelah kanan merupakan NMR atau Nuclear Magnetic Resonance. Sebenarnya NMR ini digunakan untuk menentukan struktur lengkap suatu molekul. Namun, NMR juga bisa mendeteksi keberadaan gugus ikatan rangkap. Oke, mari kita lihat satu persatu spektra yang dihasilkan oleh kedua instrumen ini. Ini merupakan spektra IR. Untuk memudahkan kamu untuk mengerti, Chamser membuat perbandingan antara spektra alkana dengan spektra alkena. Namun sebelumnya, mari kita kenali dulu bagian-bagian dari spektra IR. Sumbu horizontal ini merupakan panjang gelombang dari range dari 500 sampai 3000-an dari kanan ke kiri. Kemudian sumbu vertikal ini merupakan transmittance yang menunjukkan besarnya sinyal pada panjang gelombang tertentu. Kemudian yang menjorok ke bawah seperti stalaktit ini disebut peak atau puncak. Ini merupakan sinyal. Semakin ke bawah itu artinya sinyalnya semakin kuat. Ya, memang spektra IR ini agak berbeda dengan spektra-spektra yang lain. Jadi peak atau puncaknya muncul dari atas ke bawah. Nah, setiap daerah-daerah peak ini sudah ada library-nya. Tapi di slide ini, Chamser hanya menunjukkan library untuk alkena saja. Jadi, ini library-nya. Sebagai contoh, kalau ada peak di daerah 3000 sampai 3100, maka itu merupakan sinyal dari stretching antara C ikatan rangkap dengan H. Oke, kamu sudah mengenal bagian-bagian spektra IR. Sekarang mari kita baca spektra IR. Di sini ada perbandingan antara spektra heptana dengan spektra heptena, di mana hanya heptena yang memiliki double bond. Sekilas spektra antara keduanya mirip, hampir semua peak yang ada pada heptana juga terdapat pada heptena. Tapi jika dilihat lebih detail, ada kok perbedaannya. Di sini terlihat 3 peak yang hanya terdapat pada heptena. Chamser menandainya dengan peak 1, peak 2, dan peak 3. Peak 1 muncul di daerah 3100, dan bila kita lihat library-nya, daerah 3000 sampai 3100 ini merupakan stretching ikatan rangkap CH. Nah,
Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa senyawa yang kita miliki memang benar-benar adalah suatu alkena. Jika kamu kurang yakin, maka kita dapat mengkonfirmasinya dengan peak yang lain. Peak 2 muncul di daerah 1650, dan bila kita lihat library-nya, daerah antara 1600 sampai 1700 ini merupakan stretching ikatan C rangkap C. Inilah stretching gugus alkena. Masih kurang yakin ini adalah alkena? Mari kita lihat peak yang ketiga. Peak 3 ini muncul di daerah 800-an, dan daerah dengan range panjang gelombang kecil ini sering disebut dengan daerah fingerprint atau sidik jari. Bila kita lihat library-nya, daerah antara 855 sampai 885 ini merupakan bending ikatan rangkap CH2. Bagaimana? Mudah bukan? Intinya untuk mendeteksi keberadaan alkena dalam spektra, kamu hanya butuh melihat library ini. Ini merupakan data spektra HNMR yang digunakan untuk mengetahui posisi atom hidrogen pada suatu molekul. Sebagai contoh, satu heptena ini setelah diinjeksikan ke dalam NMR, selanjutnya akan diberikan medan magnet. Ya, begitulah cara kerjanya. Hasil dari pemaparan medan magnet ini adalah setiap atom hidrogen akan memberikan sinyal pada angka yang berbeda-beda. Bisa dilihat di sini angka dari setiap hidrogen itu berbeda-beda. Pertanyaannya adalah, mengapa bisa berbeda-beda? Karena hal ini ditentukan oleh kemampuan hidrogen tersebut untuk berinteraksi dengan medan magnet. Pertanyaan lagi, mengapa interaksinya bisa beda? Karena kerapatan elektron di hidrogen itu beda-beda, ada yang lebih kaya elektron, ada juga yang lebih miskin elektron. Mengapa bisa begitu? Ini tergantung dari atom-atom di sekitar hidrogen. Biasanya, kalau ada atom atau gugus penarik elektron seperti O, halogen, alkena, bensena, dan lain-lain, maka hidrogen akan miskin elektron. Ya, karena elektron pada hidrogen akan lebih tertarik ke arah gugus penarik elektron. Nah, hidrogen seperti ini memiliki angka ppm yang besar di spektra HNMR. Dan hidrogen ini disebut hidrogen yang dishielded atau tidak terperisai. Sehingga kalau kamu melihat spektra ini, kamu akan mendapatkan daerah yang dishielded dan daerah yang shielded. Semakin ke kiri akan semakin dishielded, yang artinya hidrogennya semakin tidak terperisai, semakin elektronnya tertarik ke gugus penarik elektron. Jadi, kalau peak hidrogen muncul pada daerah dishielded ini, bisa dipastikan ada suatu atom atau gugus penarik elektron. Ya, bisa alkena, oksigen, bensena, dan lain-lain. Sumbu horizontal ini merupakan angka ppm tempat munculnya peak atau sinyal. Memang agak aneh karena berbeda dengan spektra pada umumnya. Di spektra HNMR, angka 0 dimulai dari kanan ke kiri. Kalau kamu melihat trimetilsilan atau disingkat TMS, ini merupakan senyawa standar sebagai acuan di 0 ppm. Sehingga semua pergeseran kimia berupa peak atau sinyal-sinyal ini dibandingkan relatif terhadap TMS ini. Adakah yang tahu mengapa harus TMS yang dipakai sebagai acuan? Komen di kolom komentar ya. Baik, mari kita baca spektra HNMR ini untuk molekul alkena. Hidrogen yang terikat langsung gugus alkena ini berkisar antara 5 sampai 5,8 ppm. Dan jika semakin jauh dari gugus alkena, maka pergeseran kimia atau chemical shift-nya berada di sekitar 1 sampai 2 ppm. Selanjutnya ini merupakan spektra data CNMR. Sebenarnya semuanya sama saja dengan HNMR, seperti konsep shielded-dishielded, angka 0 yang dimulai dari kanan,
menggunakan molekul acuan TMS, semuanya sama saja dengan HNMR. Hanya saja, di CNMR atom yang diamati adalah karbon, sehingga CNMR digunakan untuk mengetahui posisi karbon pada suatu molekul. Pada spektra 1 heptena ini, karbon pada gugus alkena muncul pada 115 dan 139 ppm. Tentu ini adalah daerah di-shielded. Sedangkan karbon yang tidak terikat langsung ke alkena berada pada 14-13 ppm, daerah yang shielded. Itulah cara membaca spektra NMR untuk alkena. Mudah bukan? Oke, ini merupakan materi bonus dari video ini, yaitu sifat fisik alkena. Pada umumnya, sifat fisik alkena mirip dengan alkana. Semakin panjang rantai hidrokarbon, maka semakin tinggi titik leleh dan titik didih. Pada alkena, kita akan sering mendapatkan molekul kembar seperti isomer cis dan trans. Jadi molekulnya mirip, hanya berbeda pada pengaturan 3 dimensinya, di mana cis substituennya berada di sisi yang sama, sedangkan trans substituennya berada pada sisi yang berbeda. Kabar baiknya kedua isomer ini memiliki sifat fisik yang berbeda, sehingga dapat dipisahkan satu sama lain. Dapat dilihat bahwa cis 2-butena memiliki titik didih yang lebih tinggi dibanding isomer transnya. Pertanyaannya adalah, mengapa bisa berbeda? Kata kuncinya adalah polaritas. Diingat bahwa gugus alkena merupakan gugus yang dapat menarik elektron ke arahnya, sehingga gugus alkena akan sedikit menarik elektron di sekitar dirinya. Pada isomer cis, elektron dari dua substituen ini tertarik searah ke bawah, sehingga menimbulkan polaritas atau kutub-kutub yang semakin kuat. Sedangkan pada isomer trans, elektron dari dua substituen ini akan tertarik ke arah berlawanan, sehingga saling meniadakan dan akhirnya kurang terbentuk kutub atau kurang polar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, molekul yang kurang polar seperti bahan bakar minyak tanah, pertalite, alkohol, dan lain-lain itu mudah menguap karena memiliki titik didih yang sangat rendah. Sedangkan molekul polar seperti air memiliki titik didih yang tinggi di 100 derajat Celcius, sehingga susah menguap ataupun mendidih. Baik, itulah tadi kuliah kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan akhirnya kamu sudah tahu bagaimana cara membaca spektra IR dan NMR untuk alkena. Juga kamu diberikan bonus materi tambahan mengenai sifat fisik alkena. Jika video ini berguna bagi kamu, jangan lupa dukung Chamster Lab untuk berkembang dengan cara subscribe channel ini dan juga share ke teman-teman kamu yang membutuhkan. Akhir kata, salam dari Chamster Lab.